Pada part ke-37 diambil dari light novel bab 114 sampai dengan 117. Tuan Istana Tersembunyi, Talaris Endorma. Di antara penyihir bintang tinggi dari Menara Ketujuh, tidak ada orang yang tidak tahu wajah laba-laba neraka. Para penyihir yang membombardir Murakan dengan mantra secara bersamaan berhenti. Midor juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap katak putih itu. Kamu berhasil, Ser Kashimir. Jin hampir pingsan setelah merasa sangat lega. Dia mendorong dirinya jauh melampaui batas fisiknya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdiri. Sementara rentetan mantra terhenti sebentar, Murakan dengan cepat berlari untuk mendukung Jin. Jika katak itu datang bahkan 2 detik kemudian, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Kuku, nah, apakah ini pertama kalinya seekor amfibi terlihat begitu menarik? Katak salju Mort. Ada manusia yang bisa memanggil benda itu di era ini juga. Binatang yang dipanggil Snow Toad Mort. Itu lebih besar dari naga penyihir dan memiliki janggut putih tebal, seolah-olah telah hidup ribuan tahun. Binatang yang dipanggil yang hanya bisa dikendalikan oleh yang dipilih oleh Myriad Eyes. Setiap kali Mort serak, Talaris mengangguk. Ya, itu jarak yang jauh untuk bepergian dengan cepat. Istirahatlah sampai aku meneleponmu lagi, manis. Sambaran. Anehnya, tubuh besar Mort segera menghilang ke dalam portal dimensi putih. Saat portal ditutup, Talaris dan Shris mendarat di tanah dan melihat sekeliling. Mari kita lihat. Anak yang menerima bunga salju Istana Tersembunyi, itu dia. Sekitar 30 penyihir bintang tinggi dan 6 naga cemas. Mereka tidak bisa memproses rangkaian peristiwa yang terjadi di lapangan. Bahkan para naga yang tidak mengetahui ketenaran Talaris tidak bergeming. Jalannya pertempuran langsung berubah pada penampilannya. Penduduk asli melanjutkan ritual mereka saat situasi terbuka. Dengan langkah riang, Talaris mencibir saat dia berjalan menuju Jin tanpa mengakui Midor. Saat dia berjalan melewati Zipfel, Midor merasakan penghinaan yang tak terlukiskan. Namun, dia tidak berani menyerangnya dari belakang. Jika dia melakukannya, kepalanya akan dipenggal sebelum dia menyadarinya. Ya ampun, kamu dalam kondisi yang tak terkatakan. Bisakah kamu bahkan mendengarku? Ya, Nyonya Talaris. Ya, baik. Sebelum saya membantu kamu, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah kamu benar-benar membunuh pacarku yang ke-307? Maafkan saya, maksudku Alkarot Zendler. Pengedar narkoba yang Jin bunuh dalam misi pembunuhannya selama masa kadetnya terperangkap lengah oleh obrolan ringan. Jin berdeham untuk sementara melupakan rasa sakitnya yang tak tertahankan. Shris menggelengkan kepalanya karena malu. Aku tidak mencoba untuk memusuhimu. Aku akan menyingkirkan Drugia itu. Sebaliknya, tolong perkenalkan orang yang lebih baik setelah menyingkirkannya. Seperti pria tampan di sebelahmu itu. Jin dan Shris terperangah tetapi menahannya. Murakan mengangkat bahu. Pria tampan, katamu. Saya harus mengatakan, kamu benar-benar tahu cara memkamung orang. Dan pintu masukmu sangat boros. Kalau begitu, kita harus minum sebentar. Bagaimanapun, putriku, pergi membantu kekasih kamu dan bermain-main di rumput atau sesuatu. Ada urusan yang harus saya tangani. Aku bilang, dia bukan kekasih. Terserah. Semoga berhasil, ibu. Ya dan kamu harus sangat berterima kasih kepada putri saya. Jika bukan karena dia, aku bahkan tidak akan berada di sini. Kresek-kresek. Talaris berbalik, dan dinding es muncul dari tanah, mengelilingi Jin. Dia menggunakan Myriad Eyes untuk melindungi prioritasnya. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya, dan dia menciptakan penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Murakan terkesan. Talaris kemudian melakukan hal yang sama untuk penduduk asli. Terima kasih Tuhan. Lega, Jin akhirnya melepaskan dan membiarkan tubuhnya jatuh ke tanah. Shris menggantungkan lengannya di lehernya. Lama tidak bertemu, Jin Rankandel. Aku yakin kita akan berduel saat bertemu lagi, tapi aku tidak berpikir akan seperti ini. Nyonya Siris, terima kasih. Aku berhutang budi padamu. Tidak dibutuhkan. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu mati sebelum aku mengalahkanmu. Jin mengerang, dan rune Miulta dinonaktifkan. Semua darah yang terkumpul di helmnya tumpah. Ya ampun, dia berdiri dalam kondisi seperti ini? Aku belum pernah melihat begitu banyak darah sebelumnya. Energi spiritual, mana, dan aura bercampur dengan darah Jin, membuatnya memiliki cahaya gelap. Shris dengan cepat mengeluarkan ramuan dan mengistirahatkan Jin di pangkuannya. Maafkan aku, Shris perlahan dan tenang menuangkan ramuan itu ke dalam mulut Jin. Murakan tersenyum melihat pemkamungan itu. Terlihat bagus. Saya minta maaf jika saya mengganggu waktu khusus teman-teman kamu. Haruskah saya membersihkan untuk kalian semua? Murakan sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Belum lama ini, dia sedang mempersiapkan dirinya untuk tidak pernah melihat Jin lagi. Tetapi dengan situasi yang membaik, dia merasa lega. Dari semua naga yang kutemui, kau yang paling kekanak-kanakan. Bagaimana kau tahu aku naga? Ibuku tidak menyebut sembarang orang sebagai pria tampan. Dia hanya menggunakannya untuk naga. Dan aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang. Jadi kuharap kau berhenti bermain-main. Baiklah, lagi pula aku harus istirahat. Aku akan menyerahkan anak itu padamu. Murakan menjelma menjadi seekor kucing. Dia mondar-mandir di sekitar Jin sebelum duduk di sebelahnya. Siris mencibir. Tunggu, apakah dia kucing yang kulihat di jamuan makan? Itu naga. Dia bergidik mengingat membelah
membelai dan mencintai Nabi Rankandel setelah berduel dengan jin di perjamuan Rankandel. Jin Rankandel, saya tidak terlalu suka suasana di sekitar kamu. Namun, dia tidak terlalu membenci rambut basah jin di lututnya. Di sisi lain penghalang, para penyihir menunggu langkah Midor selanjutnya. Sejak Tuan Istana Tersembunyi memasuki pertempuran, apakah mereka akan diam-diam mundur atau bertarung atas nama keluarga Zipfel? Dari sudut pamung teknis, yang pertama adalah keputusan yang lebih cerdas, yang terakhir tidak. Menghadapinya akan menjadi batas yang mustahil. Namun, Midor memilih yang terakhir meskipun lawannya adalah penguasa Istana Tersembunyi. Aku tidak bisa membiarkan pembunuh pilar itu pergi begitu saja. Dia juga punya rencana di lengan bajunya. Bahkan dengan menara penyihir ketujuh, dia akan menjadi tantangan, tapi jika kita bertahan sebentar, maka menara lain akan memperkuat kita. Sebelum datang ke reruntuhan kolon, Midor memberitahu menara lain bahwa Miuron dalam bahaya besar. Mulai sekarang, kita akan mengumpulkan semua penyihir dari menara ketujuh dan pergi ke sana. Sesepuh, harap beritahu rumah utama dan menara lainnya. Dan menara lainnya, bukankah kamu hanya meningkatkan situasi? Aku punya firasat buruk. Panggilan pagi ini, firasat Midor tepat. Di atas kematian Miuron, mereka harus menghadapi Tuan Istana Tersembunyi. Dan jika bala bantuan yang cukup dikirim, maka kemenangan mereka dapat dicapai karena lawannya adalah Talaris Endorma dan bukan Chiron Rankandel. Dan Sang Patriark telah memberikan kemampuannya kepadaku. Bahkan jika aku tidak bisa memberikan damage yang cukup dengan Spatial Explosion, setidaknya aku bisa mengulur waktu. Midor membuat keputusannya dan melangkah maju. Matanya bertemu dengan Talaris. Tuan Istana Tersembunyi. Saya wakil pilar menara ketujuh penyihir, Midor Elner. Saya ingin bertanya mengapa penguasa Laut Barat mengganggu bisnis Zipfel. Saat Midor menyelesaikan kalimatnya, para penyihir merencanakan formasi pertempuran mereka. Keenam naga mengumpulkan napas, bersiap untuk menyerang. Talaris mendengus kasihan. Mengganggu bisnis Zipfel? Saya sendiri sedang berurusan dengan beberapa bisnis. Pada catatan itu, kalian adalah orang yang ikut campur dengan bisnis saya. Jika kamu mengerti dan pergi, saya akan cukup baik untuk membiarkan kamu pergi. Saya mengerti bahwa dunia tahu kekuatan dan keterampilan kamu tidak terbantahkan, tetapi Istana Tersembunyi tidak dapat mengancam klan Zipfel. Orang-orang itu adalah orang-orang yang membunuh putra keenam patriark, pilar menara ketujuh penyihir. Jadi tolong mundur, Tuan Istana Tersembunyi. Itu beberapa hal yang serius. Saya yakin kamu tidak ingin keluarga Zipfel sebagai musuh Istana Tersembunyi. Selain itu, tanah ini adalah bagian dari Federasi Sihir Lutero, bagian dari tanah Zipfel. Tapi tidak ada cukup percikan atau kilatan. Klan kami sangat hebat sehingga kami yang terbaik di negeri ini. Itu adalah sesuatu yang anjing akan katakan. Ya, mereka mengatakan bahwa anjing bertindak seperti serigala di wilayah mereka. Para tetua di belakang Midor mengerutkan alis mereka. Tuan Istana Tersembunyi, itu terlalu jauh. Tutup mulutmu. Talaris memelototi para tetua dengan belati. Hanya itu yang dia lakukan, tetapi kedua tetua itu jatuh ke tanah, memegangi tenggorokan mereka seolah-olah mereka tercekik. Para tetua jatuh setelah menerima tatapan yang dipenuhi dengan intimidasi pembunuhan yang terkonsentrasi dari Talaris. Kehendak Satria Bintang 10 tidak berbeda dengan senjata. Penatua ketiga, angkat penghalang. Para penyihir dengan cepat melemparkan penghalang, dan secara bersamaan, para naga melepaskan napas mereka. Tidak banyak momen di mana nafas naga terlihat menyedihkan. Talaris langsung menghancurkan napas 6 naga. Saat napas mencapai tangannya, itu berubah menjadi es yang rapuh. Es pecah, dan udara berkilauan dengan kilauan es. Para penyihir secara naluriah melangkah mundur. Bukankah itu glamor? Jika kamu menembak napas kamu sekali lagi, kamu reptil jelek akan menjadi makanan mort. Baiklah, saya pikir saya telah menunjukkan perbedaan kekuatan. Apakah kamu akan melanjutkan? Ini adalah kesempatan terakhir para penyihir Zipfel. Kesempatan terakhir mereka untuk pergi tanpa kehilangan siapapun. Namun, Midor terlalu buta untuk memanfaatkan kesempatan bertahan hidup. Bahkan jika kami semua mati melawanmu, yang akan terhapus dari dunia ini adalah kamu. Bukan kita. Midor mengarahkan dan menggunakan Spatial Explosion di leher Talaris. Mata Talaris bergetar. Dia bereaksi sempurna terhadap ledakan itu dan memblokirnya dengan esnya, tetapi dia sangat terkejut. Ini adalah kekuatan keliar Zipfel. Apa-apaan kamu ini? Meskipun aku tidak ingin melawanmu, aku tidak bisa membiarkannya menodai nama klanku. Ledakan lain. Kali ini, Talaris bereaksi tepat waktu dengan kristal es lainnya. Dia mengerutkan kening tidak setuju. Pada titik ini, Midor berpikir bahwa itu mungkin untuk menang. Namun, itu adalah delusi. Ledakan spasial, katamu. Kamu terlalu ribut dengan kekuatan keliar di tangan. Talaris menginjak tanah. Penghalang penyihir Zipfel mulai membeku. 30 penyihir berkontribusi pada penghalang, dan hanya butuh satu orang untuk menjatuhkannya. Hanya 3 detik yang dibutuhkan untuk menghancurkannya. Semua penyihir menara ketujuh tahu wajah Talaris, tetapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar memiliki pengalaman melawannya. Jika ada yang benar-benar tahu kekuatannya yang sebenarnya, mereka tidak akan pernah menantangnya.
Wajah para penyihir menjadi merah. Naga-naga itu merintih pelan dan pelan. Talaris mulai menggunakan kekuatan aslinya, rambut panjangnya terbang tertiup angin. Banyak partikel berbentuk kepingan salju terbang di sekelilingnya. Setiap kristal bersinar, menerangi lingkungan mereka. Mungkin aku terlalu tidak aktif akhir-akhir ini. Astaga, dan kalian para prajurit yang menyedihkan menyerang. Rasanya agak aneh, sepertinya kamu belum pernah mendengar apapun tentang saya dari patriark kecil kamu. Kristal es berkumpul di tangan kanan Talaris dan membentuk siluet panjang. Sebuah pedang, dengan nama Myriad Ice. Aku akan memberimu pelajaran. Talaris mengayunkan Myriad Ice sekali, dan angin tajam yang menusuk kulit terbang. Dingin yang pahit itu terlihat dalam bentuk partikel putih. Angin bertiup ke depan, dan para penyihir mulai merapal mantra pertahanan mereka. Namun, selama Talaris memegang pedangnya, lawannya tidak berdaya. Midor mengeluarkan erangan pendek, dan segera, para penyihir di belakangnya berteriak. Seolah-olah ribuan pisau bergegas ke arah mereka bukannya embusan angin. Saat menembus penghalang mereka, darah berceceran pada para penyihir. Jubah mereka yang berlumuran darah robek dan terkoyak. Tongkat dan tongkat patah. Daging dan tulang mereka secara brutal diukir. Talaris mengejek. Aku tidak bermaksud membunuhmu sepenuhnya. Itu bukan serangan di mana dia perlu berkonsentrasi atau mengumpulkan banyak aura. Itu tidak lebih dari ayunan pedang, dan tetap saja, para penyihir mengalami kerusakan parah. Faktanya, ada 5 korban meskipun mereka adalah bintang 7. Apakah ini benar-benar kekuatan manusia? Midor, yang nyaris tidak bisa menahan kesadaran, mengguncang ketakutan. Wanita di depannya sangat kuat. Dengan perbedaan kekuatan, para penyihir Zipfel akan tamat bahkan sebelum mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan mantra berikutnya. Apalagi, satu-satunya serangan yang bisa dia lakukan adalah Spatial Explosion. Dan kamu Midor, sayang, kamu membuat kesalahan besar. Aku sangat membenci Spatial Explosion. Itu adalah mantra yang sangat menyebalkan ketika aku bertarung melawan Keliark beberapa waktu lalu. Talaris dengan cepat menutup celah di antara mereka dan menjulang di atas Midor. Kenapa kaget sekali? Kamu bahkan tidak menyadari bahwa tangan kananmu sudah hilang. Midor secara naluriah melihat ke bawah ke tangannya. Memang, hak itu dipotong dengan rapi dan diletakkan di tanah. Selain itu, lukanya sudah membeku, yang menjelaskan mengapa dia tidak merasakan apa-apa. Inilah mengapa aku sangat tidak menyukai penyihir. Kamu memiliki keberanian untuk memeriksa tangan kamu saat aku tepat di depanmu. Ksatria terlatih tidak akan berani berpaling dari musuh mereka. Atau yang lain, hal berikutnya yang kamu tahu, kamu telah dipenggal. Midor meraih lehernya dan melangkah mundur. Melihat ketakutannya, Talaris mendecakkan lidahnya. Midor merasa jantungnya berhenti. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Wakil Pilar, lindungi Wakil Pilar. Kamu karakter latar belakang masih memiliki loyalitas yang cukup. Tapi bagaimana kamu akan melindunginya ketika kondisi kamu seperti itu? Kalian akan lebih baik melarikan diri. Pemimpinmu bodoh, bertarung tanpa mengakui kekuatan lawan. Talaris tersenyum dingin, dan para penyihir mengertakkan gigi. Dia tidak salah. Midor harus menerima kebenaran dan juga kesalahannya yang besar. Kotoran, saya mengharapkan ini, tetapi bahkan dengan ledakan spasial patriark. Pada tingkat ini, bahkan jika bala bantuan lainnya tiba, mereka tidak akan menang entah Keliark Zipfel perlu muncul, atau penyihir Twilight terbaik harus tiba. Aku tidak punya kata-kata untukmu, apa-apaan itu? Saat Midor jatuh dalam keputusasaan, seberkas cahaya menembus awan di langit pagi. Sumber cahaya adalah sebuah kapal besar yang terbang di langit. Dan Talaris tahu apa arti kedatangan kapal itu. Itu kapal Twi'leks, bajingan Kashmir itu. Dia tidak memberitahu saya bahwa orang-orang ini akan datang. Ekspresi Talaris menegang untuk pertama kalinya. Midor dan para penyihir lainnya juga menatap tak percaya. Tapi untuk alasan yang berbeda. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa rumah utama Zipfel akan mengirim bala bantuan seperti itu. Satu-satunya kapal yang terbang di langit, Kozak. Begitu pesawat itu terlihat, Jin berdiri. Apa-apaan? Mengapa itu ada di sini? Kozak adalah kapal klan Zipfel yang hanya bergerak di saat perang. Jin mendengarnya berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Murakan berubah kembali menjadi bentuk manusia dan menatap pesawat besar itu. Mata Siris melebar. Tunggu, Kozak akan sulit dihadapi wanita itu. Apakah pria Miron itu penting di klan Zipfel? Saya pikir keluarga Zipfel menjadi sedikit sensitif setelah kematian Andre. Dan karena Zipfel berdarah murni lainnya diserang, mereka mungkin mengirimkan bala bantuan yang memadai. Faktanya, darah ini memiliki peninggalan yang telah mereka cari selama ribuan tahun. Jin menggelengkan kepalanya. Bahkan jika itu Madam Talaris, melawan penyihir Twilight akan sulit. Kalau terus begini, menyelamatkan penduduk asli dan memulihkan relik itu mustahil. Dengan masuknya Kozak, pertempuran berhenti. Penduduk asli, bagaimanapun, melanjutkan ritual mereka. Masih pukul 4 pagi ketika
jika Kozak masuk, dan masih ada 8 jam sampai ritual selesai. Menjalankan permintaan Laosa tidak mungkin. Bahkan jika Talaris bisa melawan penyihir Twilight, dia bahkan tidak perlu melakukannya. Dia bisa saja membawa saya dan Murakan dan melarikan diri. Kashmir secara eksplisit meminta penyelamatan Jin dan Murakan. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang menyelamatkan penduduk asli atau ritual mereka. Bagaimanapun, berurusan dengan penduduk asli adalah urusan Jin. Terlepas dari semua itu, Jin tidak mau menyerah. Dia ingin menyelamatkan semua orang dan segalanya. Bukan karena ingin memiliki mahakarya kuno, tapi karena ingin menyelamatkan penduduk asli Kolon yang telah menderita selama berabad-abad. Namun, jika mereka bisa melarikan diri dari area tersebut saat mengendarai Snow Toad Mort, maka dia akan memiliki beban abadi di pikirannya. Mau kemana? Nak, aku akan pergi melihat penduduk asli. Jin mengaktifkan rune Myulta dan berlari menuju penduduk asli. Melihat ini, Talaris menurunkan penghalang es. Tika kemudian meraih tangan Jin, terlihat sangat putus asa. Dia, dan semua penduduk asli Kolon lainnya, tidak ingin membebaninya. Ini tidak terlihat terlalu bagus. Kita tahu kapal apa itu. Silakan melarikan diri, Jin. Saya benar-benar minta maaf. Kamu telah melakukan begitu banyak untuk kami, tetapi kami tidak dapat membalas budi. Saya sedih kita akan menemui akhir yang pahit. Tika, setelah berabad-abad penyiksaan dan penindasan, satu-satunya yang membantu adalah kamu dan Dino. Tolong, penyelamat kami. Silakan pergi ke tempat yang aman. Sungguh, peristiwa yang terjadi beberapa jam terakhir ini adalah keajaiban. Pesta Jin datang ke reruntuhan Kolon, kematian Miuron, menciptakan kuburan bagi semua yang telah terbunuh, kemunculan Talaris saat melihat para penyihir. Mereka tidak bisa mengharapkan lebih banyak keajaiban. Aku tidak ingin menyerah pada kalian. Bisakah kamu mempercepat proses ritual? Jika aku membujuk Madam Talaris, kita bisa mengulur waktu sebelum pertarungan melawan Twilight terjadi. Itu akan mungkin jika Lady Laosa tidak kehilangan keilahiannya. Tapi karena dia punya, itu tidak mungkin. Silakan pergi. Mereka tidak akan membunuh kita sampai mereka mendapatkan relik itu. Mungkin. Kata-katanya menusuk hati Jin. Dia merasakan emosi yang sama ketika dia membuat hampir 200 kuburan untuk penduduk asli Kolon yang telah meninggal. Nona Laosa tidak kehilangan semua keilahian. Dia menggunakannya ketika kami pertama kali bertemu dengannya. Tetapi, aku akan membawanya ke sini. Jika itu masih tidak berhasil, maka kami akan menyerah. Tidak ada cukup waktu. Tolong, lari. Kamu tidak perlu melakukan banyak hal untuk kami. Kamu telah melakukan lebih dari cukup, kami tidak bisa membiarkan orang sepertimu mati. Di sebelah kiri Jin, portal dimensi putih pucat terbuka, dan Snow Toad Mort melompat keluar. Shris telah memanggilnya. Ayo, sudah mengendarai Mort. Shris mengulurkan tangan kepada Jin. Naik ke sini. Saya merasa seperti saya harus membantu Rankandel yang berhak dalam membantu seseorang yang membutuhkan. Namun, saya tidak bisa memberi kamu banyak waktu. Jin mengangguk dengan ekspresi muram. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan ini, Lady Shris. Sebuah terima kasih, sudah cukup. Tidak ada yang sulit. Ayo pergi. Talaris tersenyum pada putrinya. Memanggil Mort tanpa izinku? Bersenang-senanglah, putriku yang berharga. Dia setidaknya ingin putrinya memberitahu dia kapan dia akan kembali. Terlebih lagi dalam skenario di mana Kozak, senjata pamungkas Zipfels, perlahan berputar di sekitar mereka. Talaris melompat ke atas Mort dan menghadapi Jin dan Shris. Aku mengerti romansa remajamu di saat-saat putus asa ini, putriku. Tapi tolong kembalilah secepat mungkin. Aku tidak tahan lama melawan hal itu. Membela ekstra membuatnya lebih melelahkan. Kita hanya perlu mendapatkan nabi mereka, Laosa, dari Tikan. Kami akan kembali dengan cepat. Saya bisa melihat kamu tidak mempertimbangkan kemungkinan kematian saya. Siris mencibir. Jika Zipfels tidak membutuhkan sebanyak ini hanya untuk mengalahkanmu, tidak akan ada istana tersembunyi. Shris tahu betul tentang kekuatan Twilight dan Kozak. Namun, dia berpikir bahwa ibunya dengan Myriad Eyes lebih kuat. Dia mendengar bahwa bahkan Chiron Rankandel, seorang demigod, mengalami kesulitan berurusan dengan ibunya dengan Myriad Eyes. Namun, bahkan jika dia sekuat itu, melawan banyak orang sambil melindungi penduduk asli akan sulit. Juga, dia tidak bisa membunuh penyihir Twilight. Pikiran Jin sependapat dengan Shris. Talaris tidak bisa membunuh penyihir Twilight manapun. Membunuh beberapa penyihir menara ketujuh baik-baik saja karena Zipfelshanya bisa menutupinya dan tidak berurusan dengan istana tersembunyi. Namun, membunuh beberapa Twilight berbeda. Itu akan menghasilkan perang habis-habisan. Talaris datang ke runtuhan Kolon sesuai permintaan Kashmir. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan head-to-head dengan klan Zipfel. Sangat tidak menguntungkan baginya untuk berlarut-larut dalam pertarungan sampai titik ini. Terlepas dari semua ini, Talaris, penguasa Laut Barat, memutuskan untuk membantu Jin karena satu alasan. Aku suka matanya. Ada alasan mengapa putriku tampak melamun setelah kembali dari perjamuan Rankandel itu. Saya ragu, anak ini akan menjadi patriark berikutnya. Mungkin aku bisa menikahinya dengan putriku dan menjadikannya milik kita sendiri. Talaris mengelus pipi Mort.
Baiklah, cepat pergi. Aku akan memberimu 1 jam. Sampai saat itu, aku akan membuat semua orang tetap hidup. Tentu saja, pria tampan itu tidak perlu berubah menjadi wujud aslinya. Mort serak, dan portal putih terbuka. Tunggu, jika kamu jatuh ke taman salju lainnya, maka kamu tidak akan pernah bisa kembali. Tubuh besar itu menyelinap ke portal kecil. Dalam sekejap, mereka dikelilingi oleh ladang salju yang tak berujung. Mort berlari cepat melintasi ladang, tetapi anginnya tidak dingin sama sekali. Ini dunia lain-lain seperti dimensi api. Apakah Katak menggunakan ruang ini untuk berteleportasi? Binatang pemanggil yang menarik. Jin belum pernah mendengarnya, jadi dia berasumsi bahwa bala bantuan mereka akan datang melalui gerbang transfer. Kata Mort bahwa kamu memiliki aroma nostalgia. Shris berbicara dengan suara rendah, dan Jin memiringkan kepalanya. Apa? Mati? Tes? Apakah kamu pemanggil Phoenix Tes? Pertanyaan yang tak terduga, tapi Jin sudah terbiasa. Segera, semua orang akan mengetahui bahwa aku adalah pendekar pedang ajaib. Bahkan binatang yang dipanggil dapat mengidentifikasi kemampuan sihirku. Dia tidak ingin menyembunyikannya. Setelah bertemu di Mamit untuk pertama kalinya dan datang untuk menyelamatkannya dalam situasi yang lebih mengerikan. Shris pada dasarnya adalah penyelamatnya. Padahal, dia menghancurkannya dalam duel di jamuan makan tahun lalu. Itu benar. Memukau. Apakah Tess dan Mort saling kenal? Mereka mengatakan bahwa mereka adalah teman dekat untuk waktu yang lama. Yah. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh, selain itu, pegang erat-erat. Kami akan segera tiba di Tikan, dan akan ada banyak dampak ketika kami memasuki kembali portal. Dia merasa sedikit canggung, tetapi Jin memegang Shris sedikit lebih erat. Inilah sebabnya kami biasanya memasukkan orang asing ke mulut Mort ketika kami pindah. Itulah yang terjadi pada Ser Kashimir, tidak peduli seberapa kasar perjalanannya, mereka tidak akan jatuh dari mulut Mort seperti itu, kan? Lalu kenapa aku tidak? Yah. Kamu adalah putra bungsu dari Ran Candles, jadi aku harus memperlakukanmu dengan hormat. Dan dapatkan banyak uang dari kamu orang kaya. Satu langkah yang salah, dan istana tersembunyi dan klan Zipfel akan menjadi musuh terburukmu. Jauh di sana, portal dimensi lain terbuka. Di dalam robekan ruang angkasa, pelabuhan pertama kota bebas Tikan terlihat. Mort menerkam ke arah celah kecil itu. Kilatan, dan mereka tiba. Shris melompat turun dan memecat Mort sebelum ada yang bisa melihat mereka. Sekarang, kemana kita pergi? Syukurlah, kami berada di dekat rumah Lady Laosa. Kebetulan sekali, mereka menavigasi melalui beberapa belokan. Tidak lama kemudian mereka tiba di depan sebuah pintu kayu kecil. Nyonya Laos, pada saat ini, siapa yang salah? Oh, Tuan Jim, bagaimana kabar Kolon? Pan mabuk, bahkan tidak tidur. Sebaliknya, dia tampak berdoa dengan satu lilin menyala. Di sampingnya terbaring Laosa di lantai dengan mata tertutup. Aku sedang menunggumu, Tuan Jin. Sepertinya anak salju itu ikut denganmu. Dengan kata-kata itu, Jin tahu bahwa Laosa sedang membaca nasibnya. Nabi Laos, tahukah kamu bahwa ini akan terjadi? Laosa membuat senyum pahit. Jika saya melakukannya, maka tidak akan ada banyak korban. Saya hanya tinggal di sini dan mencari Tuhan saya. Baru beberapa hari yang lalu dia bertanya, apakah kamu dewa? Pada orangnya yang luar biasa. Tapi sekarang, Jin merasakan aura divine yang berkurang. Tetap saja, kehadirannya berbeda dari manusia normal. Sepertinya para penyihir Zipfel menghancurkan tanah penduduk asli Kolon sekali lagi, mengingat keilahianku memburuk. Ketika kami membunuh Miuron, para penyihir Zipfel memanggil bala bantuan sebelum datang ke reruntuhan. Baru saja, penyihir Twilight tiba di Kozak. Laos mengangguk. Kamu tidak perlu berbicara lebih jauh. Saya mengerti situasinya. Sepertinya kamu membutuhkan saya untuk mempercepat proses ritual. Benar, Nabi Laosa. Dan setiap detik yang berlalu, reruntuhan Kolon dibombardir dengan lebih banyak mantra dan dihancurkan. Lebih jauh, kita harus pergi. Dengan cepat. Dimengerti, anak salju. Kalau begitu, bolehkah kami menyelesaikan sholat kami? Jin mengira Shris tidak akan membiarkan mereka, tetapi dia benar-benar membiarkannya. Itu pasti doa yang penting. Baik, Jin dan aku akan menunggu di luar, jadi tolong cepat keluar. Shris melangkah keluar dan menghela nafas. Nabi Laosa, katamu, saya tidak pernah merasa menghormati sesuatu yang tidak kuat secara fisik. Itu adalah keilahiannya yang semakin berkurang. Sepertinya kamu juga merasakan auranya. Ketika kami pertama kali bertemu, itu jauh lebih kuat. Aku mulai penasaran setelah bertemu langsung dengannya. Apa relik suci yang mereka jaga? Laosa menyelesaikan doanya dan keluar dari rumah. Shris memanggil Mort sekali lagi, dan portal itu terbuka. Tepat di bawah Kozak, yang menutupi seluruh langit dengan bagian kanan yang besar. 30 menit telah berlalu sejak pertempuran Talaris dengan penyihir senja. Namun, tidak ada satupun yang jatuh. Dia mengendalikan kekuatannya. Fiu, saya berjanji bahwa saya akan menjaga mereka aman selama 1 jam, tapi ini sangat melelahkan. Penyihir awal yang datang dan melawannya pergi ke pesawat untuk menerima perawatan. Midor dan penyihir Twilight mulai membaca mantra. Penyihir yang dianggap Jin sebagai penyihir yang kuat, Midor Elner,
terlihat cukup normal di antara penyihir Twilight. 58 bintang dan 29 bintang. Sekitar 50% dari kekuatan Twilight Magicians. Itu adalah seluruh pasukan yang datang ke reruntuhan kolon. Itu benar-benar menunjukkan betapa sensitifnya mereka terhadap penderitaan Zipfels berdarah murni. Tolong berhenti, Tuan Istana Tersembunyi. Kami tidak ingin menyakiti kamu. Selama kamu menyerahkan pembunuh Myron Zipfel bersama dengan penduduk asli, kami akan pergi dengan tenang. Tidak ada sebidang tanah pun yang utuh antara Talaris dan penyihir Twilight. Itu tampak seolah-olah binatang buas besar dibuldoser melalui tanah. Bangunan telah dihancurkan, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Mereka hanya mengancamnya dari kejauhan. Talaris hanya menangkis mantra yang masuk, jadi pada kenyataannya, penyihir Twilight-lah yang benar-benar kelelahan. Jika kamu ingin berkompromi, hubungi Clear Zipfel. Tuan Istana Tersembunyi, menara kamu dan klan Zipfel tidak perlu melakukan pertarungan ini. Bagimu, pertempuran ini hanyalah sebuah permintaan. Tapi bagi kami, ini adalah kematian seorang pemimpin. Ya ampun, aku menahan keinginanku untuk membunuhmu, tahu? Sekitar 1 jam telah berlalu. Apakah anak-anak itu masih berkencan? Aku dengan mudah memblokir para penyihir ini karena mereka tidak akan habis-habisan. Talaris mendongak. Kozak. Jika penyihir Twilight menggunakan kekuatan penuh mereka, maka dia tidak akan bisa melawan dengan mudah. Mereka tidak akan hanya menggunakan itu, kan? Keluarga Zipfel memiliki sesuatu yang ingin mereka kubur di sini. Jika senjata Kozak digunakan, reruntuhan kolon akan hancur dalam sekejap. Talaris berpikir bahwa mereka tidak akan menggunakan senjata seperti itu di tanah yang begitu berharga. Itu sampai penyihir Twilight mulai mengaktifkan senjata dengan rune. Kamu telah memprovokasi tindakan ini. Kami baru saja menerima izin penuh dari Patriark. Bagian bawah pesawat terbuka, dan meriam besar mengintip keluar. Saat klaster mana yang besar terisi, Jin dan Shris buru-buru tiba di reruntuhan kolon. Laosa melompat turun dari kodok raksasa. Talaris berteriak, keputusasaan terpatri dalam suaranya tepat sebelum senjata ditembakkan. Talaris mengayunkan Myriad Eyes. Dari ujung pedang transparan itu muncul tebasan bulan sabit yang akan dengan mudah memotong Kozak. Saat tebasan bulan sabit yang dingin-dingin terbang menuju meriam, udara di belakangnya membeku, meninggalkan jejak es yang berkilauan. Namun, tidak ada waktu untuk menghargai keindahan serangan itu. Jin membawa Laosa di bahunya dan melarikan diri. Shris tidak jauh di belakangnya. Semua ini terjadi dalam 1 detik. Masalahnya adalah senjata Kozak akan menguapkan seluruh reruntuhan kolon dalam 1 detik itu. Langit diwarnai emas. Hasil dari bola mana emas terkompresi yang keluar dari meriam. Jika pedang Talaris tidak menghalanginya, reruntuhan kolon akan terhapus dari muka bumi. Saat tebasan bulan sabit dan meriam bertemu, pekikan yang memekakkan telinga bergema di seluruh penjuru. Kekuatan satu manusia melawan senjata perang yang paling kuat. Tembakan artileri Kozak tidak bisa mengenai tanah. Tebasan Talaris juga tidak bisa mencapai kapal di langit. Sebaliknya, gelombang kejut yang kuat mengguncang bumi. Dinding es yang didirikan Talaris untuk penduduk asli mulai retak. Jutaan partikel es di sekitarnya mulai pecah dan meledak. Cahaya yang berkilauan dan berkilauan dari percikan aura dan mana yang terbang keluar dari tabrakan itu membutakan orang-orang di sekitarnya. Talaris memperingatkan mereka untuk menghindari lampu. Setiap pecahan energi yang jatuh seperti hujan es memiliki kekuatan untuk menyebabkan kematian bahkan bagi seorang ksatria terlatih. Ada batas untuk menghindari semua pecahan peluru yang jatuh. Jin, Laosa, dan Shris mencapai area dengan proyektil paling sedikit, tetapi tidak ada area yang sepenuhnya aman dari puing-puing yang berterbangan. Nabi, tolong merunduk di sini dan jangan bergerak 1 langkah pun. Jin dan Shris mulai menangkis sisa-sisa tabrakan. Berkat ramuan penyembuhan Shris, Jin bisa mengayunkan pedangnya secara normal. Mungkin itu karena duel mereka di masa lalu, tetapi pedang mereka disinkronkan saat mereka menangkis semua energi yang bersinar dan terbang. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang kekuatan mereka yang menurun. Setiap percikan kecil memiliki kekuatan ksatria bintang 6. Dengan demikian, menangkis partikel akan sama dengan melawan lusinan ksatria sekaligus. Kamu sudah lebih baik, Jin Rankandel. Hal yang sama berlaku untuk kamu. Fiuh, situasi tidak terlihat terlalu baik di tempat pertama, meskipun membawa Lady Laosa ke penduduk asli akan sulit. Akan lebih bagus jika semuanya berakhir setelah 1 serangan. Sayangnya, Kozak sudah siap untuk mengambil tembakan lagi. Talaris juga siap untuk melakukan pukulan lagi dengan kekuatan penuh. Aku tidak tahu kamu akan benar-benar menembaknya. Saya Talaris Endorma. Bangunlah, dasar bajingan. Talaris mengusap dahinya. Para penyihir Twilight menatapnya dengan ekspresi muram. Mereka tahu bahwa dia akan memblokirnya, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia juga akan hampir menghancurkan Kozak dengan 1 ayunan. Ini peringatan terakhirmu. Tuan Istana Tersembunyi, jika kamu
tidak mengindahkan perintah kami akan membunuh semua rekan kamu bahkan jika itu menghancurkan reruntuhan kolon. HMPH, kamu benar-benar tidak ingin mengatakan secara langsung bahwa kamu akan membunuhku, karena itu tidak mungkin bahkan dengan seluruh kekuatanmu. Betul sekali, tapi menangkis meriam kami sambil juga melindungi orang-orang di belakang kamu tidak mungkin. Kami hanya dipermalukan, tetapi kamu gagal memenuhi permintaan kamu. Talaris tersenyum, karena dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena kita sudah sejauh ini, mari kita lihat siapa yang lebih baik, istana tersembunyi atau Zip Files. Surya, kalian melakukan apapun yang kamu bisa untuk membawa wanita itu ke sana. Dia menunjuk ke tempat di mana penduduk asli melantunkan ritual mereka. Mereka berada sekitar 700 langkah dari tempat Jin dan Shris berdiri. Itu akan menjadi celah yang mudah untuk ditutup jika bukan karena sisa-sisa aura dan mana yang mencemari tanah dengan noda yang lebih panas dari lava. Jika seseorang tidak melindungi tubuh mereka dengan aura, mereka akan langsung menguap. Kosak mulai mempersiapkan serangan berikutnya dengan warna emas yang lebih jelas. Talaris menyiapkan tebasan bulan sabit yang lebih kuat sebagai balasannya. Bahkan lebih banyak pecahan akan jatuh. Saat menghindari semua kolam lava, mereka harus menangkis lebih banyak pecahan terbang dan sampai ke lokasi ritual. Karena Murakan membantu penduduk asli di balik penghalang es yang retak, dia tidak bisa membantu kita. Hanya saya dan Shris untuk tugas ini. Selain itu, salah satu dari keduanya harus membawa Laosa. Bahkan jika dia seorang nabi, kemampuan fisiknya setara dengan manusia normal. Menginjak tanah tidak mungkin baginya. Situasi yang sulit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, jarak 700 langkah terasa begitu jauh. Tetapi jika kita gagal, semua pertarungan sampai sekarang akan menjadi tidak berarti. Dan penindasan penduduk asli kolon akan terus berlanjut. Shris menghela nafas, dan Jin bertemu kamung dengannya. Nyonya Shris, tolong ambil nabi dan ikuti saya. Saya akan membuka jalan sendiri. Apa? Maksud kamu apa? Kamu akan melakukan tugas yang sulit bahkan untuk kita berdua, sendirian, tubuhmu bahkan tidak dalam kondisi yang baik. Itulah sebabnya saya melakukannya sendiri. Di antara kita berdua, bahkan jika aku mati, kamu lebih dari mampu membawanya ke penduduk asli. Apakah kamu serius? Tentu saja, saya tidak paham. Mengapa pergi sejauh ini? Bukankah kamu dan Madam Talaris melakukan banyak hal untuk kami juga? Sampai pada titik di mana seseorang akan merasa sulit untuk memahaminya. Itu berbeda. Ibuku dan aku akan menghindari kematian apapun yang terjadi. Kami memang peduli dengan penduduk asli, tetapi jika kami menghadapi risiko kematian, kami akan segera melepaskan diri. Lalu, Jin tersenyum. Nyonya Talaris jauh lebih kuat dari saya. Jika dia tidak mengajukan diri untuk datang ke sini, maka saya sudah mati, atau akan menghadapi konsekuensi yang hampir mati. Apa yang ingin kamu katakan, Jin Rankandel? Shris benar-benar marah, matanya menyala-nyala seolah mengeluarkan api. Namun, dia tidak benar-benar tahu mengapa dia begitu emosional. Saya harus berurusan dengan kekacauan ini. Mendapatkan bantuan dari seseorang yang lebih kuat dan bahkan tidak. Mempertaruhkan nyawaku sendiri tidak dapat diterima. Jin menjawab dengan suara rendah dan tenang, dan mata Shris bergetar. Laosa lalu duduk tegak. Dia hanya bisa merasa malu. Sebagai nabi kolon, apa yang saya korbankan untuk menyelamatkan rumah saya? Lari, Nyonya. Jika kau mati, maka hubungan kita dengan Kulam akan terputus. Silakan melarikan diri ke tempat di mana kami tidak akan pernah menemukan kamu. Nona, silakan pergi sebelum kamu kehilangan keilahian kamu lagi. Kita akan baik-baik saja. Suara putus asa yang dia dengar ketika dia melarikan diri dari kolon ruins dengan pan bergema di kepalanya. Memang benar bahwa saudara-saudaranya menyuruhnya untuk melarikan diri. Tetapi pada akhirnya, dialah yang memilih untuk pergi. Dan di mana dia bersembunyi, dia menunggu seseorang yang kuat, penyelamat, untuk muncul di pintu depan rumahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jin. Jadi tolong, Nona Laosa, persiapkan dirimu. Aku mempertaruhkan nyawaku karena Madam Talaris menawarkan kekuatannya. Tolong tunjukkan pada kami ketangguhanmu. Tuan Jin, aku, dari jarak 700 langkah, dia bisa melihat yang lain menunjukkan ketangguhan mereka. Penduduk asli kolon yang normal akan melanjutkan ritual mereka bahkan jika tubuh mereka hancur dan meleleh. Bahkan jika kita mati, kita akan sampai di sana. Dipahami? Laosa menggigit bibir bawahnya dan mengangguk. Ya, ayo pergi. Shris menggendong Laosa di punggungnya, dan segera setelah Jin mengangkat kakinya untuk pergi. Sekarang, api. Kosak melepaskan esensi dari bola mana emas. Para penyihir Twilight sengaja menunggu gerakan ketiganya. Tujuan mereka bukan untuk mengancam Talaris, tetapi untuk membunuh rekan-rekannya. Tebasan sabit Myriad Ice bertemu dengan mana emas sekali lagi seperti yang diharapkan, lebih banyak pecahan energi terbang ke seluruh runtuhan. Jeritan memekakan telinga menjadi lebih tajam. Telinga Midor mulai berdarah lagi. Satu pecahan, pecahan lainnya. Setiap kali pecahan mengenai Jin, kedua kakinya gemetar. Namun, dia terus bertahan. 670, 666, 600, 500, mencengkeram pedang, Jin sudah mulai kehilangan staminanya. Dia hanya percaya pada satu hal, keinginan untuk mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang sama 3000 kali.
kemauan untuk mengambil 700 langkah itu. Melihat keinginan kuatnya dari belakang, Shris merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat sebagai seorang ksatria. Kekaguman, hanya ada 50 langkah lagi. Jin, sedikit lebih lama. Jatuh, sialan. Jin, pecahan terakhir yang mengenai Bradamante ternyata sangat berat. Kehilangan keseimbangan, Jin nyaris tidak membelokkan pecahan peluru, dan Shris mencoba untuk meneruskannya. Aku akan menempuh jarak ini sendiri. Ini tidak berbeda dengan gunung berapi. Bagaimana kamu akan berjalan? Kamu bahkan tidak bisa melindungi tubuhmu dengan aura. Bahkan jika kakiku meleleh di tanah, aku akan merangkak ke tujuanku. Jadi tolong, jaga agar Tuan Jin tetap aman. Saya mohon padamu, dia akan mati pada tingkat ini. Laosa melompat dari Surya. Begitu kakinya menyentuh tanah, skamul dan kulitnya mulai meleleh. Dan satu demi satu, dia mulai menggerakkan kakinya. Dia menghela napas pendek untuk menahan rasa sakit, dan dia berkembang lebih jauh dan lebih jauh lagi.